Kamu di sekolah sekarang sudah nyampe mana? Apa, Bah? Sorry? Lagi masih sama, masih sisi lengkung. Masih sisi lengkung. Ada PR nggak? Atau ada apa gitu? Ini materi Hmm, kita udah habis nih. enggak sih. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti kita lanjutkan yang kemarin ya. Oke. Kemarin kan kita sudah belajar tentang apa kemarin? Masih ingat nggak? Kemarin kita belajar tentang apa? Depan. Tentang Lupa ya, udah 2 minggu gak ketemu. Seminggu deh nggak ketemu. Depannya S. Sta. Apa? Ingat nggak? apa ya? Statis. Statistik. Oh iya. Statistika, iya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya statistika. Bentar, kita review terlebih dahulu terkait statistika. Eh, kemarin kan pemilu ya, kamu udah bisa pemilu belum? Belum loh. Belum. Kamu umurnya berapa sekarang? 14. 14. Masih lama dong. 5 tahun lagi bisa pemilu. Iya. Oh, 2024. Nah, oke, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu. Misal nih, kamu bisa nyoblos. Kira-kira kamu mau nyoblos siapa? Aku pengen dengar pendapat kamu. Satu kali. Satu, why? Tell me. Alasannya. Apa ya? Lebih nggak aneh-aneh. Lebih nggak aneh-aneh. Oke, good. Good. Bagus. Bagus. Alasannya bagus. Alasannya rasional. Oke. Jadi, jangan nanti suatu saat jangan milih karena orangnya misal let's say lucu atau apa gitu. Jangan. Kamu harus punya pendapat sendiri kenapa kamu memilih presiden itu. Karena apa? Karena itu menentukan pemimpinan di 5 tahun mendatang. Jangan karena FYP terus kamu pilih. Oke? Tahu kan? Iya. Ini aku maksud. Oke, tarif ya. Udah kelihatan kan screen-nya? Udah. Oke, sekarang kita review dulu terkait statistika. Oke, ingat-ingat statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita dalam mengumpulkan data. Setelah datanya dikumpulkan, kemudian datanya kita olah, kemudian kita bukan representasi kan kita sajikan kemudian kita analisis datanya biar apa biar lebih mudah datanya biar kita lebih mudah memahaminya lah di statistika ada berbagai macam cara untuk mengumpulkan data yang pertama masih ingat nggak cara mengumpulkan data ingat pakai apa. Median, min, modus. Iya itu 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 Oh ukuran iya, pemusatan itu data cara pakai voting. mengumpulkan datanya pakai apa Voting. pakai voting juga bisa terus apa lagi pakai angket juga bisa ya. Interview. Pakai wawancara, interview juga bisa. Itu datanya dikumpulkan. Kemudian data itu terbagi menjadi dua. Masih ingat? Data Data kuantitatif sama betul, kualitatif. betul. Good. Data itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau kualitatif itu datanya berupa tulisan. Oke, biasanya berupa tulisan atau deskripsi. Sedangkan kalau kuantitatif biasanya datanya berupa angka. Oke. Kemudian setelah datanya kita kumpulkan, biasanya datanya kita olah. Betul Kak, katamu tadi, itu ada yang namanya ukuran pemusatan. Tujuannya buat apa? Buat mencari di mana data tersebut berpusat. Biasanya bisa kita lihat dari modusnya. Masih ingat modus itu apa? Nilai terbanyak. Yang paling banyak Modus muncul. betul nilai yang paling sering muncul ya. Kalau median, Nilai tengah. betul median itu nilai tengah. Median itu nilai tengah, nilai tengah. Kalau mean, Rata-rata. betul rata-rata. Masih ingat gimana cara mencari rata-rata? Masih Gimana? ditambahkan semua datanya terus dibagi dibagi Oke, jumlah good. data.
Good, betul. Nah, kemudian ini sebagai catatan ya, median itu kan nama lainnya kan kuartil 2 ya, atau bisa kita tulis Q2. Itu letaknya di tengah-tengahnya, kuartil 2. Lah, ada juga yang namanya Q1 sama Q3. Berarti let's say kamu punya sebuah data, kamu urutkan gini ya. Yang letaknya di tengah itu kan namanya median atau kuartil kedua. Yang letaknya di tengah, berarti setengahnya ya, setengah dari data. Kemudian ada juga yang namanya kuartil satu. Kuartil satu itu letaknya di seperempat dari datanya. Kemudian ada juga yang letaknya di 3/4-nya atau namanya kuartil ketiga. Nah, ingat-ingat ini ya. Kuartil satu berarti letaknya di seperempatnya. Kuartil ketiga berarti letaknya di 3/4-nya. Oke, sekarang kita coba review dulu sama soal-soal. Oke, kita mulai dari yang sini dulu. Cara modus dari data ini berapa modusnya? 7. 7. Good. Misal aku di sini punya 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5. Modusnya di sini berapa? 4 dan 5. 4 dan 5. Betul, good. Kalau gini, misal aku punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gini modusnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ingat-ingat lagi modus itu apa? Data yang paling sering muncul. Di sini kira-kira munculnya nih sama semua nggak? Sama Oh ya, semua berarti kan? nggak ada. Betul, tidak ada. Lagi kalau gini, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Kalau gini modusnya berapa? Nggak ada. Tidak ada, betul. Tapi kalau gini, 1, 1, 2, 2, 3. Modusnya berapa? 1 dan 2. Oke, 1 dan 2. Good, pintar. Rata-ratanya tinggal ditambahkan semua ya, berarti tinggal dibagi banyaknya data. Oke. Kalau ini, gimana cara mencarinya? Banyak siswa yang bermain bersama teman. 80 derajat per 360 derajat kali 1860. 80 derajat per 360 derajat dikali 1800. Good, udah benar? Ini benar ya, hitung sih. 70, 130, kemudian 190, 230, 280. Oke, good. Udah benar. Kalau gini, cara mencari ini gimana? 5 ton. 5, cara carinya gimana? 195 kurang 40 kurang 30 kurang 45 kurang 25. Kurang 25. Oke, good. Udah benar. Kalau ini, 35% kali 900. 35% kali 900. 900. Good. Ini gampang ya. Kalau ini, kalau mau mencari median data berikut, 158. 158. Caranya gimana?
eh, dilihat nomor 11 ya. Oke, itu banyak datanya ada berapa? 20. Banyak datanya ada 20. 20 itu ganjil atau genap? Genap. Genap lah. Kalau genap, datanya tinggal dibagi dua aja. Berarti lokasinya berarti terletak di 20 dibagi dua. Setengahnya ya, berarti berapa ini? 10. 10. Berarti mediannya terletak 157 di dong. suku ke-10 ditambah suku ke-11 dibagi dua gitu ya. Itu kalau genap. Oh ya. Misal aku punya satu, 2, 3, 4. Ini kan genap ya datanya ya. Berarti mediannya terletak di tengah-tengahnya ini. Terletak di tengah-tengahnya ini. Berarti harus kamu jumlahkan. Berarti X2 ditambah X3 dibagi 2. Begitu juga dengan ini. Berarti X10 tambah X11 dibagi 2. X10 berapa? 157 ya? 157. 157 ditambah X11 158. 158 dibagi 2. 2. Jawabannya C. 157,5. Kamu di sekolah ikut OSN nggak? Enggak. Ikutlah OSN Math Belum ada ya. kayaknya. Nggak mungkin, pasti ada lah. Tapi kamu kelas 9 ya? Kelas 9 tuh udah nggak bisa. Iya. Bisanya tuh kelas 7 sama 8. Berarti nanti di SMA-nya kamu ikut, oke? Udah pinter kamu. Next harus ikut ya OSN, oke? Ya. Hmm, Ini sama. Nah, ini. Kalau kuartil, ini ada kuartilnya. Tabel berikut ini menunjukkan lama tidur di waktu malam dalam jam. Beberapa siswa kelas 8. Dari tabel di atas dibuat pernyataan sebagai berikut. Mediannya sama dengan 6. Benar nggak mediannya sama dengan 6? Bener. Benar, good. Mediannya benar. Oke, kuartil satunya. Berarti seperempatnya. Bener. Benar juga, good. Itu kan banyak datanya kan 10 ya. Berarti kalau kuartil satu berarti letaknya di 10/4 atau 2,5 ya. Tinggal dibulatkan jadinya 3. Dan berarti datanya terletak di suku ketiga. Itu 5. Kemudian ketiganya, Salah. kenapa kok salah? Em, karena berada di 7. Iya, good. Berada di 7 ya. Soalnya ini kalau kita hitung itu kan 3/4 kali 10 gini kan. 30 bagi 4 itu 7,5. Kalau dibulatkan jadinya 8. Berarti terletak di suku ke-8. 1, 2, 3, 7, 8. Harusnya 7. Ketiganya harusnya 7. Berarti di sini jawaban yang benar adalah 1 dan 2. Oke, kita lanjutkan lagi. Sudah habis. Berarti kita next ke topik selanjutnya ya. Oke, apakah ada yang ditanyakan terkait median? Terkait statistika? Enggak. Enggak. Oke. Karena nggak ada yang tanyakan, kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi ya materi selanjutnya itu namanya peluang. Kurasa kamu udah belajar materi peluang ini di kelas 8 kayaknya. Udah belajar. Oke. Jadi peluang itu adalah seberapa besar kemungkinan peristiwa itu akan terjadi. Definisi dari peluang. Seberapa besar kemungkinan peristiwa itu akan terjadi. Oke. Kamu bisa nyebutin contoh peluang dalam kehidupan nggak? Contoh dari peluang dalam kehidupan. Dadu. Dadu, pelemparan dadu, good. Pelemparan dadu, pelemparan dadu. Judi ya maksudnya. Pelemparan dadu. Bisa judi, bisa monopoli dan sebagainya. Oke, bisa juga. Pasti kamu pernah dengar kalau di operasi-operasi itu kan biasanya ada istilah keberhasilan operasi ya sekitar 50%. Berarti itu masuknya peluang ya. Peluang keberhasilan operasi 50%. Berarti bisa 50% eh, berhasil, 50%
gagal. Itu termasuk salah satu contoh dari peluang dalam kehidupan sehari-hari. Lah, kemudian peluang itu pada dasarnya itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada yang namanya peluang empirik. Peluang empirik itu peluang yang didasarkan pada suatu eksperimen. Berarti kamu melakukan suatu eksperimen. Oke? Kemudian kamu cari peluangnya. Oke? Sebagai contoh di sini, misal aku punya koin. Koin di sini kan ada dua sisi ya. Yang pertama ada sisi apa aja? Koin. Ada angka sama Gambar. gambar. Go. Oke, misal pada pelemparan pertama muncul angka. Pada pelemparan kedua muncul gambar. Pada pelemparan ketiga muncul angka. Pada pelemparan keempat muncul angka lagi. Berarti dari sini bisa kita cari berapa peluangnya. Ini P itu peluang ya. Berapa peluang yang muncul angka. Berarti ini angka muncul berapa kali? Dari 3. 4 percobaan berarti 3 dari 4 percobaan. Kalau gambar berapa? 1/4. 1/4. Lah dari sini bisa kita tulis 3 itu peluang kejadiannya, sorry, banyak kejadian yang muncul. Oke, sedangkan 4 kejadian seluruhnya. Oke, berarti kalau kita mau menulis peluang itu bisa kita tulis dengan banyak kejadian A dibagi banyak kejadian seluruhnya. N itu number, the number of event A, banyak kejadian A. N itu banyak kejadian seluruhnya. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Enggak? Enggak. Oke, diingat-ingat ya. Yang pertama itu ada yang namanya peluang empirik, yaitu peluang yang didasarkan pada suatu percobaan. Kalau kamu melakukan percobaan itu berarti namanya peluang empirik. Tapi kalau kamu tidak melakukan percobaan dan itu hanya sekedar teori, itu dinamakan peluang klasik. Atau bisa juga kita sebut dengan peluang teoritik. Sama aja ya. Nah, berarti itu secara teori. Berarti kalau kita tahu tadi sebelumnya, koin kan dibagi menjadi dua sisi ya. Yang pertama angka dan gambar. Nah, dari sini bisa kita cari peluangnya. Berarti peluang munculnya angka adalah satu dari berapa kejadian seluruhnya? Ada dua. Dengan peluang munculnya gambar juga sama, satu dari dua. Gitu ya. Berarti kalau kita ambil secara teori, berarti setelah kamu melempar koin, pelemparan pertama muncul angka, ini kan udah setengahnya. Berarti pelemparan kedua harus muncul gambar. Itu kalau secara teori. Berarti setelah angka harus gambar. Tapi pada kenyataannya, setelah muncul angka bisa muncul angka lagi. Itu itu didasarkan pada suatu eksperimen. Sedangkan kalau ini didasarkan pada suatu teori. Teori itu bisa benar, bisa salah. Oke? Itu secara teori. Habis muncul angka harus muncul gambar. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Enggak. Enggak, oke. Cara nulisnya kayak gini ya, berarti peluang kejadian A, boleh juga A, boleh juga E, itu sama dengan banyak kejadian E dibagi banyak kejadian seluruhnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Langkah-langkah untuk menentukan peluang, gampang ya, berarti tinggal dicari dulu banyak kejadian seluruhnya yang mungkin muncul atau NS-nya. Kemudian daftar cari semua himpunan yang muncul atau NE-nya. Kemudian tinggal kamu tulis peluangnya. Oke, ini mudah, nggak perlu dihafal. Kemudian nilai dari peluang itu range-nya itu dari 0 sampai 1. That's why di sini nilainya pecahan semua, nggak ada nilainya yang 100 gitu, nggak ada. Nilainya selalu di antara 0 sampai 1. 0 sampai 1. Kalau 0 itu artinya peluangnya itu tidak pernah muncul. Sebagai contoh, misal kamu punya sebuah dadu. Oke, misal kamu punya sebuah dadu. Berapa peluang munculnya angka 7? Peluang munculnya angka 7. Sebuah dadu kamu lempar, berapa peluang munculnya angka 7? Ada berapa? Nol. Ada? Nol, Nol. betul, karena nggak mungkin. Karena nggak ada dadu yang sisinya itu bernomor 7 maksimal bernomor 6. Nah, itu nol itu artinya tidak pernah terjadi. Sedangkan kalau peluangnya itu nilainya 1 itu pasti akan terjadi. Sebagai contoh di sini, misal kamu punya kotak, isinya bola berwarna merah semua.
sorry, bola berwarna hitam. Berapa peluang terambilnya satu bola berwarna hitam? Ya Satu. udah pasti, ya udah pasti satu. Soalnya apa? Soalnya semuanya berwarna hitam. Pasti yang terambil berwarna hitam. Nggak mungkin yang terambil berwarna merah. Nggak mungkin. Oke? Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Enggak. Oke, lanjut. Kemudian ada juga yang namanya peluang kejadian komplement. Komplement itu berarti selainnya ya. Berarti misal aku punya peluang terambilnya angka. Berarti komplementnya itu berarti peluang terambilnya gambar. Oke, untuk mencarinya tinggal dikurangin aja kan maksimalnya kan satu. Berarti kalau komplemennya berarti tinggal dikurangin aja ya satu dikurangin peluang kejadian yang sebelumnya PE-nya. Berarti misal peluang terambilnya gambar berarti satu dikurangin peluang terambilnya angka. Gitu ya. Komplemen itu artinya selainnya. Kemudian kalau ditanya frekuensi harapan berarti misal frekuensi harapan itu artinya misal ini tadi ya didasarkan pada suatu percobaan misal kamu melakukan percobaan pelemparan sebuah koin. Pelemparan pertama muncul angka, pelemparan kedua muncul gambar, pelemparan ketiga muncul angka, pelemparan keempat muncul angka lagi. Nah, didapat peluangnya itu 3/4. Peluang munculnya angka 3/4. Peluang munculnya gambar itu 1/4. Nah, kalau ditanya berapa peluang munculnya angka pada 100 kali percobaan, ya udah caranya sama, tinggal dikalikan aja. Sorry, ini berarti frekuensi 100 kali pelemparan gitu ya. Frekuensi pelemparan tadi nulisnya gimana? Frekuensi 100 kali pelemparan munculnya angka gini ya. Berarti tinggal dikalikan aja. Berarti 3/4 dikali 100. 3 kali 100, 300 dibagi 4 jadinya 75. Berarti 75 akan muncul. Berarti muncul angka sebanyak 75. Gitu ya. Paham sampai sini? Iya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian ada juga yang namanya kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Artinya gimana? Kalau kejadian saling lepas itu artinya kejadian yang satu itu tidak ada hubungannya sama, bukan tidak ada hubungannya sih, tidak ada yang sama dengan kejadian B. Berarti sama-sama beda. Itu artinya saling lepas. Oke, berarti tidak berkaitan, saling lepas. Kemudian kalau tidak saling lepas berarti ada yang sama antara kejadian A dan kejadian B ada yang sama. Sehingga di sini apa? Sehingga kita perlu kurangin dengan yang sama. Biar apa? Biar nggak terjadi kedobelan. Biar nggak double. Berarti harus dikurangin yang sama itu. Oke, cara nulisnya gini ya. Berarti peluang kejadian A digabung dengan B itu sama aja dengan PA tambah PB. PB itu kalau kejadiannya saling lepas. Tapi kalau kejadiannya tidak saling lepas, itu harus dikurangin dengan yang sama atau irisannya yang sama. Nanti kita masuk ke latihan soalnya. Oke? Oke, sebagai contoh di sini. Sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang angka ganjil atau genap. Oke, dari sini kamu ditanya peluang muncul angka ganjil atau genap. Diingat-ingat kalau mau mencari peluang, kamu tentukan dulu banyak kejadian yang mungkin yang muncul berapa atau NS-nya. NS-nya di sini ada berapa? Sebuah dadu. Berarti totalnya ada berapa kemungkinan yang muncul? 6. 6 karena ada 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini tentukan peluang munculnya angka ganjil. Let's say angka ganjil itu A. Berarti A di sini ada apa aja? 135. 1, 3, 5. Berarti NA-nya ada berapa? Banyak kejadian A ada berapa? Banyaknya ini ada berapa? 1, 3, 5. Berarti ada 3. 3. Selanjutnya kalau genap itu B. Let's say ini B. Berarti B itu ada berapa? B itu 3. apa aja? 2, 4, 6. Ada 2, 4, sama 6. Berarti di sini NB-nya itu juga ada 3. Nah, di sini ini ada keterangan istilahnya itu pakai atau. Atau ini berarti masuknya itu peluang kejadian saling lepas. Sorry, sorry. Berarti nanti kalau kalau ada istilah atau itu berarti nanti ada hubungannya sama kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Cara mengetahuinya gimana? Coba dilihat di sini. A sama B apakah ada yang sama? Enggak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada yang sama berarti masuknya saling lepas. Kalau saling lepas berarti tinggal kamu jumlahkan aja PA tambah PB gitu ya. Atau kalau mau menulis lengkapnya berarti PA digabung dengan B itu jawabannya PA ditambah
PB. PA-nya berapa di situ? NA per NS. A-nya berarti 3 ya. Berarti 3 dari 6 ditambah PB-nya berapa? 3 dari 6. Berarti ini jawabannya berapa? 3 per 6 tambah 3 per 6 jadinya 1 atau 6 per 6. 1 per 6. 6 per 6 atau sama Iya. dengan 1. Gitu ya. Sampai sini bingung atau enggak? Enggak. Enggak. Oke, lanjut. Kalau enggak bingung. Lanjut. Dua dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau berjumlah 11. Kita cari dulu. Berarti NS-nya ada berapa? Total kejadian yang muncul. 12. 2 dadu. Berarti ada 12. kalau 2 dadu, kalau satu dadu kan ada 6, betul 6 sisi. Tapi kalau 2 dadu itu perlu kita list ya. Itu kan satu dadu kan ada 6 sisi, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 2 dadu juga kita list satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada beberapa kemungkinan 1, 1, kemudian 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Berarti ini artinya dadu satu bernomor satu, dadu dua bernomor satu, dadu satu bernomor satu, dadu dua bernomor dua, dan seterusnya ya. Ini juga sama. Berarti dua satu, dua dua, dua tiga, dan seterusnya. Berarti kalau dicari totalnya semuanya semuanya ini ada berapa? 36. Betul, ada 36. Atau nulisnya tinggal dicari aja. Berarti 6 pangkat 2. Sisinya dadu kan ada 6. Karena ada 2 dadu berarti dipangkatkan 2. 6 pangkat 2 kan 6 kali 6 jawabannya 30. Nah, gitu ya. Kemudian tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4. Let's say itu A. Berarti A itu ada apa aja? Berjumlah 4. Berapa sama berapa yang isinya 4? Dari sisinya mata dadu. 1, 3, 2, 2. Kemudian 22 ada lagi nggak? Ada lagi, coba. 1, 3, 3. 1. Betul, 3, 1. Ada lagi? Enggak. Nggak ada ya, berarti NA-nya ada berapa? 3. 3. Lanjut. B itu berjumlah 11. Berarti apa aja? Tulis dulu. Mata dadu berjumlah 11. 6, 5. 5, 6. 65 sama 56. Ada lagi? Eh, Nggak ada ya? enggak. Berarti di sini NB-nya ada berapa? Banyak kejadian B. 2, 2. Ada 2. Good. Coba dari sini apakah ada yang sama? A sama B? Enggak. Nggak ada ya? Karena nggak ada yang sama, berarti ini masuknya peluang kejadian saling lepas. Oke? Karena saling lepas, berarti tinggal dijumlahkan aja. Kalau ada istilah atau itu selalu dijumlahkan ya. Berarti P A gabungan B itu sama dengan PA ditambah PB. Nggak perlu dikurangin yang sama. Oke, PA-nya ada berapa PA-nya? Peluang kejadian A. 3 tambah 2. Peluang Oh, itu 3 per 3 dari 12. 2, 3, 3 6 per maksudnya. 3 36. 6 ditambah 2 2 per per 36. jadinya berapa? 5 per 36. 5 per 36. Good. Sampai sini apakah ada yang nanyakan? Enggak. Enggak. Oke, kita lanjutkan lagi. Lanjut. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya angka prima atau genap. Berarti NS-nya ada berapa? Sebuah dadu. Um, 6. Sebuah dadu berarti ada 6. Good. A-nya. A itu angka prima. Berarti berapa aja?
Satu, dua, Terus, tiga, terus, lima. dah. Dah. Oke, ingat-ingat angka prima itu dimulai dari angka 2. Satu itu tidak termasuk ya. Jadi 2, 3, sama 5. Satunya nggak usah. Oke, berarti NA-nya ada berapa? Tiga. 3. Kalau genap itu B, berarti NB-nya ada berapa? Apa aja B-nya? 2, 4, 6. NB-nya ada berapa? Tiga. 3. Lah dari sini apakah ada yang sama? Coba cek apakah ada yang sama? Dua. Sama, ada yang sama kan? Yaitu 2. Berarti Iya. karena ada yang sama, berarti ini maksudnya tidak saling lepas. Tidak saling lepas. Nah, berarti harus kamu cari yang sama itu apa? Atau nulisnya gini, P A irisan B. Irisan itu artinya yang sama. Yang sama di sini ada berapa? Yang sama itu kan 2 ya. Sorry, nulisnya gini. Berarti A di irisan B itu artinya yang sama. A di irisan B itu adalah 2. Berarti banyaknya, berarti perlu kamu tulis N ya. Berarti N A irisan B. Ada 1. Jangan bingung ya. Yang sama kan 2. Ada berapa yang sama? Ada 1. Oke? Karena ada yang sama dan di sini ada tertera istilah atau. Kalau atau itu berarti ditambah. Berarti P A gabungan B sama dengan P A ditambah P B. Karena ada yang double berarti harus dikurangin dengan yang sama. Yang double. P A irisan B. Berarti di sini jadinya PA-nya berapa? PA, peluang kejadian A. A-nya di sini kan 3, berarti 3 per, Enam. terus ditambah Tiga PB-nya, per enam. Tiga per enam. kemudian yang sama ada berapa? Satu. Dari Enam. 6. Berarti kalau dijawab ini jadinya Lima per enam. 5 per 6. Good. Apakah Anda nanyakan sampai sini? Enggak. Enggak, oke lanjut. Enggak. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge. Tentukan peluang yang terambil kartu king atau kartu berwarna hitam. Nah, kamu pernah tahu kartu bridge nggak? Kartu remi. Tahu. Tahu. Kartu remi berarti di sini NS-nya ada berapa? Banyak kartunya ada berapa? Berapa ya? Lupa. 36 ya? Eh, Masih ingat eh, di kartu remi kan ada 4 jenis. Apa aja? 4 jenis kartunya. Ada love, eh, kemudian love, terus apa sih itu namanya? gini. Ini apa namanya? Diamond, diamond. Diamond Good. Bukan yang warna merah ya. Kemudian ada juga yang warna hitam. Ini namanya apa? Apa ya? Keriting ya. Coba Ya, sama nggak sebutannya? Kalau aku sih keriting namanya. Atau iya deh. bahasa Inggrisnya clover kayak clover. Oke. Kemudian ada juga yang namanya scope atau bahasa Indonesianya waru. Pasti pernah tahu kan? Ya, Oke, ini sorry ya gambarnya jelek. Nah, lanjut. Kartu paling kecil di setiap jenisnya angka berapa? Ada nggak angka satu. 1? Emang nggak ada angka 1? Nggak ada. Mulainya dari angka 2 ya. Oh iya, 2, 3, sampai 10. Masih ingat kan? 2, 3, 10. Kemudian ada apa lagi? J, Q, K, sama As. Ingat nggak? ingat. Ingat. Berarti totalnya di sini ada berapa? Setiap kartu ada berapa ini? Ada berapa jenis kartu di sini? 4. Emang 14? Coba deh. Eh, Enggak, Amin. Ada berapa kartu di setiap jenisnya ini? 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? Sampai As.
Teman-temanmu tiga lagi, belas betul ada 13 ya, berarti setiap jenisnya itu ada 13. Berarti totalnya ada berapa totalnya? NS-nya ada berapa berarti? 56 13 kali 4. Berapa? 56 13 kali 4. 56 13 kali 4. Itu 14 kali 4 itu. 13 kali 522 52 ya. Berarti total kartu bridge itu totalnya ada 52. Joker itu nggak diikutkan Joker. Oke. Teman-teman pada pilek semua nggak? Kok aku lagi pilek ya? Murid-muridku juga lagi pilek. Belum. aku kalau pilek sering sih. Di sekolah lagi musim banget. Yang lagi pilek, yang lagi apa, demam, banyak yang sakit. Dan aku tertular. Oke. Berarti sini NS-nya ada 52. Kemudian tentukan peluang yang terambil kartu King. Let's say di sini kartu King itu A. Oke. Berarti NA-nya ada berapa? Banyak kartu King-nya ada berapa? King itu K ya. Jack, Queen, King sama As. S. Em, 4 King Love. Betul, King Love, King Diamond, King Clover sama King Scoop kan berarti ada. Kartu berwarna hitam berarti ada berapa NB-nya? eh itu 26 Betul, ada 26. Lah, kemudian apakah ada yang sama A sama B? Berarti apakah ada yang sama kartu King dan berwarna hitam? Apakah ada yang sama King ada dan berwarna hitam? ada Hah? 2 ada 2 Ada dua. Betul, good ada dua. Berarti ini masuknya peluang apa? tidak Tidak saling sa- lepas. Lah. Berarti kalau tidak saling lepas berarti tinggal dijumlahkan aja ya. Berarti langsung aja PA tambah PB tambah dikurangin yang sama PA irisan B. Lah, berarti berapa PA-nya? 4 tambah 26. Bukan 4 tambah 2, 4 per Oh iya, 4 per 4 per. 52 tambah 26 per 52. Oke, dikurangin 2 per 52. 52 ini terbalik ya, typo 52. Berarti ini jadinya 28 per 52. 28 per 52. Good. Nah, sekarang kamu yang nyoba ya. Oke, ini aku duplicate belum? Ini aku duplicate. Oke, sekarang kamu coba yang ini. Let's say di sini kartu bernomor bernomor prima dan kartu berwarna merah. Oke, silakan dicoba dikerjakan kalau sudah bilang.
Oke, coba kita cek nomor prima. Nomor prima itu ada apa aja di kartu bridge? 2357. 2357, good. Kemudian merahnya ada 26. Berarti 26 per 52 tambah 16 per 52 dikurangin 8 per 52. Yang sama ya, berarti bernomor prima dan warna merah. Good, udah bener? Udah bener, good. Kamu di screenshot silakan ya. Ini soalnya nggak nempel di itunya. Nggak nempel di slides-nya. Gua hapus ya. Oke. Oke, kalau ini. Oke, kalau ini coba. Nomor satu. Eh dua buah koin. Dua buah koin dilempar sekali. Oke. Secara bersamaan ya, secara bersamaan. Tentukan, tentukan peluang, peluang munculnya, munculnya paling sedikit satu angka. Kalau kayak gini gimana? Dua buah koin dilempar secara bersamaan. Berarti NS-nya ada berapa? Em, 4. NS-nya ada 4, betul. Karena sebuah koin itu kan A sama G. Dihituin sama juga A sama G. Berarti di sini kita punya AA, kemudian AG, kemudian GA, kemudian GG. Berarti dua buah koin dilempar sekali secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya paling sedikit satu angka. Berarti di situ ada berapa? Satu angka. Berarti ada berapa kemungkinan? 4 kemungkinan. Empat. Kemungkinan apa sih satu angka? Paling Oh, sedikit satu angka. 2. Paling sedikit. Bisa lebih nggak? 3, 3. Berarti 3 per 4. Paham nggak peluangnya? Ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Tentukan peluang munculnya. Ini sama ya. Tentukan peluang munculnya eh, maksimal maksimal dua gambar. Berarti ada berapa? 3, 3/4 juga. 3/4 juga. Good. Kalau nomor 3, ini tiga buah koin ya, dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya paling sedikit dua gambar. Nah, kalau tiga buah koin berarti ada berapa? NS-nya. 9. Kok 9? 3 kali 3. Iya. Kalau tiga buah koin itu kan sisi koin kan ada dua, berarti 2/3 ya berarti NS-nya. Dua Oh iya. pangkat 3. 3. Sama dengan 12. Eh, sama dengan 2/3. 8. 8. Ah, atau kalau kita list ini kan udah dua koin kan AA, AGG, AGG. Berarti kita taruh sini AA, AG, GA, dan GG. Kemudian sama AG ini ya. Ini AAA,
A A G A G A A G G G A A G A G, berarti G G A G G G. Berarti kalau paling sedikit dua gambar berarti ada berapa peluangnya? Sedikit dua gambar. 4, Empat dari berapa kemungkinan? 8. Oke, dari delapan. Good, udah pinter. Sampai sini apakah ada yang tanyakan? Enggak. Enggak? Oke, karena nggak ada yang tanyakan, kita lanjutkan lagi masih ada waktu. Kemudian ada juga yang namanya peluang saling bebas. Peluang saling bebas itu biasanya ada istilah dan. Tadi kan istilahnya pakai atau semua ya. Kalau istilahnya atau itu ditambah. Tapi kalau dan itu dikali. Soalnya apa saling bebas? Artinya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Sebagai contohnya di sini. Sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar undi satu kali bersama. Tentukan peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang. Dan di sini ada istilah dan. Kalau pakai istilah dan itu berarti dikali ya nanti. Soalnya saling bebas. Oke. Berarti memperoleh gambar. Berarti peluang untuk memperoleh gambar. Berarti berapa peluangnya? Sebuah dadu. Dan sekeping mata uang. Berarti maksudnya kan saling bebas. Soalnya ada istilah dan berarti dikali ya. PA tinggal dikalikan dengan PP. Ini kan sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar satu kali kan. Berapa peluang munculnya gambar? Berarti satu dari 2. dua dikali ganjil pada 3 dadu. kali di 3/6. Atau jadinya 3/12. oke atau sederhanakan jadinya 1/3. 4. 4. Good. Pintar. Lanjut. Ini sebuah kotak berisi 4 bola hitam dan 2 bola kuning. Dari kotak diambil 2 bola satu persatu. Jika bola pertama yang telah terambil dikembalikan ke kotak, hitunglah peluang terambil bola hitam lalu bola kuning. Berarti ini dikali ya. Berarti itu kan ada 2 bola hitam, ada 4 bola hitam dan 2 bola kuning. Oke. Nah, peluang terambilnya bola hitam. Berarti berapa? Peluang terambilnya bola hitam. Di situ ada berapa bola hitam? Ada berapa bola hitam, Rayana? 4. 4 dari 6. 6. Berarti 4 per 6 dikali lalu bola kuning. Bola kuningnya ada berapa? 2/6. 2 per 6. Ini karena dikembalikan ya. Nanti kalau nggak dikembalikan berarti yang setelahnya ini berkurang. Karena awalnya 6 berkurang satu jadi 5. Oke, karena ini dikembalikan lagi berarti jumlah bolanya tetap. Berarti ini kalau dikalikan berarti 8 per 32. Lanjut. Kalau ini dan B adalah kejadian muncul sisi angka pada logam. Tentukan peluang kejadian A dan B. Ada istilah dan berarti dikali. Berarti PA dikali PB. Jadinya berapa ini? 1/6 kali 1/2. 1/12. 1/6 kali 1/12. 1/2 atau 1/12. Good. Lanjut. Ini. Pada pengundian dua dadu secara bersamaan, peluang munculnya mata dadu berjumlah 9. Berarti kamu list dulu ya. Mata dadu berjumlah 9. Ada dua dadu. Ingat-ingat dua dadu. Berarti NS-nya ada berapa? 36. 36. Kemudian mata dadu berjumlah 9 apa aja? 18. Nggak ada 18. Hah?
Kan dadu kan 6 maksimal. Oh iya. Eh 36. Tiga 63. enam terus 63 terus 63 ada lagi nggak? terus 42 24 42. kok 42 itu 42? 6. Hmm, Berjumlah 9. Berarti 4 sama 4 5 4 5 sama 4. Oke, betul. Terus apa lagi? 54 Ada lagi nggak? enggak Oke, berarti ada berapa peluangnya? 4 4 9 dari seluruh 36 kejadiannya. 36 Tiga 36 enam. Kamu udah olek nih. Lanjut jadinya 1/9 36 bagi 4. Good. Lanjut, masih ada waktu. Nih, berarti peluangnya 15/300 15/300 atau kalau disederhanakan jadinya 1/10 20 oke, 1/20. Good. Lanjut. Dalam sebuah kotak terdapat 10 bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Diambil 3 bola satu per satu tanpa pengembalian. Nggak dikembalikan ya. Diingat-ingat ada cluenya tanpa pengembalian. Pengambilan pertama dan kedua terambil nomor ganjil tanpa pengembalian. Peluang terambil bola bernomor genap. Berarti di sini kamu perlu list. Berarti yang pertama, peluang terambilnya nomor ganjil pada pengambilan pertama. Ada berapa? Pengambilan pertama. Nomor ganjil, peluangnya berapa? 5/10 5/10. Kemudian pada pengambilan kedua, ingat tanpa pengembalian. 4/10 Berapa? 4/9 Betul, 4/9. Good. Berarti yang nomor 3 bernomor genap. Bernomor genap. Nomor genapnya ada oh berapa? nomor genapnya ada 5 berarti 5/8 Good. Berarti 5/8. Pinter ya. Lanjut. Isi dulu. yang pertama kan Bernomor ganjil. 8/15 Oke. 7/14 Kemudian dia bernomor genap 7/14. 14 Nomor oh 3 6/13 bernomor genap 6/13. Good. oh Oh, waktunya udah selesai. Sampai sini apakah ada yang tanyakan? enggak Oke, jangan lupa ya diingat-ingat terus ya ini soalnya sering keluar, apalagi nanti waktu tes masuk SMA, biasanya sering keluar. Oke, oke, karena nggak ada yang ditanyakan dan waktunya juga sudah habis, jadi pembelajaran hari ini aku tutup sampai di sini ya. Ya, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, makasih Kak sama-sama Rehana. See you.